Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Ai ya, di Mapel Perilaku Jujur dan Adil. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, baik di sini Bu Ayu akan menjelaskan tentang perilaku jujur dan adil. Ada yang tahu ya, jujur itu apa dan adil itu apa? Pasti kalian semuanya sudah mempraktekkan deh dalam kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Betul. Oke, tapi hari ini kita akan membahas lebih mendalam ya tentang apa sih perilaku jujur dan adil itu. Tapi sebelum masuk ke materi yang lebih detail, yuk kita bahas tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja? Yang pertama, murid dapat memahami pengertian jujur. Jadi setelah kalian belajar materi ini, kalian setidaknya sudah tahulah pengertian dari jujur. Kemudian murid dapat memahami Quran surah Ali Imran 77, Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan hadis terkait. Di sini murid ketika sudah belajar dengan jujur, materi jujur adil, murid juga bisa mengetahui dalil terkait dengan perilaku terpuji tersebut. Kemudian yang terakhir adalah murid dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari atau bisa mempraktekkan kehidupan jujur perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Yuk kita lanjut ke pengertian jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran. Jadi semuanya yang berpijak kebenaran itu berarti jujur. Sangat gampang ya pengertiannya dan mudah diingat. Oke, next kita lanjut ya. Dalil tentang jujur. Next ya. Next ya, kita akan membaca perilaku jujur, dalil perilaku jujur dan adil. Sebenarnya ada tiga tadi, ada surah Al-Ahzab juga. Tapi untuk teman-teman supaya tahu, ini Bu Ayu cuma cantumkan surah Ali Imran saja ya. Jadi nanti akan Bu Ayu bacakan, nanti teman-teman silakan menyimak, oke? Nggak perlu dihafalkan ya, jadi cukup didengarkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdihillah Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil iman ulaika la khalaqa lahum fil al-akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Quran Surah Al Imran ayat 77. Insya Allah semuanya sudah mendengarkan ya. Next kita lanjut ke klasifikasi jujur. Yaitu jujur dalam perkataan. Apa sih jujur dalam perkataan itu? Semua yang kita ucapkan itu berarti benar. Itu jujur dalam perkataan. Contohnya kita tidak bohong. Kita misalnya meminta apa namanya? Berkata tidak toksik nih di kelas, berarti kita juga harus mempraktikkan untuk tidak toksik di kelas. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam perbuatan, contohnya tidak mencontek, tidak mencuri ya, itu jujur dalam perbuatan. Insya Allah bisa dipahami ya dari contoh tersebut ya. Kalau kakak-kakak di sini, teman-teman di sini, anak-anak di sini punya contoh yang lebih detail, lebih nyata ya dalam yang kalian rasakan, nanti bisa silakan disampaikan ya. Kemudian hikmah berlaku jujur atau berperilaku jujur. Yang pertama yaitu bernilai ibadah. Jadi ketika kita berbuat jujur, itu pasti semua itu pasti akan bernilai ibadah ya, dan akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki keberanian yang tinggi. Jadi ketika kita jujur pasti kita akan berani gitu ya. Coba kalau kita bohong, pasti kita tidak akan bisa memiliki keberanian yang tinggi. Kita akan merasa was-was, takut ketahuan dan lain sebagainya. Mendapatkan pahala tentu. Ini ya semua nilai-nilai perilaku terpuji itu pasti akan ada
pahalanya, mendapatkan kepercayaan yang besar ya. Orang yang jujur itu pasti dapat dipercaya dan pasti akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari orang-orang di sekitarnya atau orang lain. Memberikan ketenangan batin. Kita kalau misalnya jujur pasti hati kita tenang, ya, tidak was-was, tidak takut kalau ketahuan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Coba kita sekarang masuk ke implementasi perilaku jujur. Perilaku jujur di rumah apa saja? Yuk, disampaikan orang tua kita eh, apa namanya? Berlaku jujur, berkata jujur, disampaikan apa adanya ke orang tua. Di sekolah yang tadi Bu Ayu sampaikan, tidak mencontek dan lain sebagainya, tidak berbohong, tidak mencuri. Yang di masyarakat kita apa? Ikut berkontribusi. Misalnya ada apa namanya? eh, musyawarah antar RT, kita menyampaikan apa adanya dengan jujur, ya, itu juga bagian dari implementasi jujur. Sekarang kita masuk ke pengertian adil, karena di depan tadi kan ada materi jujur dan adil ya, sekarang kita materi adil. Adil itu apa sih artinya? Sama dan seimbang. Adil itu berarti membagi sama banyak ya, berarti sama rata, itu namanya adil ya. Klasifikasi adil, adil kepada Allah. Maksudnya di sini sebagai manusia hidup di dunia itu haruslah taat dan patuh akan perintah Allah, tidak menyekutukan, itu adil kepada Allah. Adil terhadap diri sendiri. Apa sih adil terhadap diri sendiri itu? Contoh, diri sendiri itu kan membutuhkan olahraga, ya. Jadi kita harus adil nih terhadap diri sendiri, nggak boleh zalim. Diri sendiri itu butuh tidur, berarti kita harus istirahat, harus tidur, ya. Karena kita harus menyeimbangkan ya. Adil terhadap orang lain. Contohnya ya ketika orang lain itu menunaikan hak, berarti ya harus disampaikan seadil mungkin gitu ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian hikmah ketika kita berlaku adil, menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa. Kemudian disegani dan dipercaya oleh masyarakat, menciptakan keamanan, ketentraman, dan yang terakhir adalah mempererat tali persaudaraan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Bu Ayu sampaikan. Nanti insya Allah untuk lebih detailnya mulai dari hikmah, kemudian penerapannya, nanti bisa sharing ya. Nanti bisa ditulis di bukunya masing-masing. Seperti itu untuk penjelasan perilaku jujur dan adil sudah cukup. Nanti sampai jumpa kembali di PowerPoint selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.